nih. Kemudian ini tujuan aktualisasi ada 2. Ingat ya. Yang pertama tujuan pemecahan isu. Nah, tujuan pemecahan isu itu isinya ada yang tadi meningkatkan apa? Kan tadi kan ceritanya kan apa ya? Nilai matematika tidak baik itu. Pemahaman nilai matematika tidak baiklah. Maka meningkatkan ya tentang matematika tadi yang kita ambil isu kita tadi. Positifnya aja di sini. Oke? Nah, kemudian tujuan kedua, tujuan aktualisasi penerapan nilai-nilai dasar PNS, isinya di sini adalah langsung aja semua sama ya. Tujuannya ada PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Itu aja. Tulis memang ya. Yang kedua, kalau yang satu itu tujuan pemecahan isu, meningkatkan ya di pemahaman atau meningkatkan minat baca atau apa gitu aja. Kalau yang kedua itu membentuk karakter PNS ya. Membentuk karakter PNS profesional dalam pelayanan masyarakat. Oke. Udah? Ayo cepat, keburu habis waktu. Paham ya? Kemudian 1.5 manfaat. Nah, manfaat di sini adalah setelah isu selesai, maka manfaat bagi OPD, misalnya manfaat bagi sekolahan apa? Manfaat bagi murid apa? Ya, manfaat bagi misalnya ada masyarakat apa? Manfaat bagi guru apa? Jadi setelah isu terselesaikan, maka manfaatnya apa? Paham ya? Kalau tujuan beda ya. Tujuannya untuk meningkatkan ini. Kalau manfaat setelah selesai, ya setelah selesai maka apa manfaatnya bagi sekolah? Apa manfaatnya bagi siswa? Apa manfaatnya bagi guru? Apa manfaatnya bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, setelah itu nih, ya, rancangan aktualisasi bab 2. Pertama 2.1 nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya. Nah, diceritakan yang tadi si siapa punya tadi, akuntabilitas itu apa? Ya, Anissa tadi yang keemberan tadi belum muncul sudah dimunculkan. Ya, Anissa tadi ya. Nah, iya Bude. Jadi akuntabilitas itu apa? Ceritakan. Kemudian nilai dasarnya yang kita sepakati. Nilai-nilai dasar akuntabilitas yang ada di akuntabilitas itu nilai dasarnya apa? Yang kepemimpinan itu ya. Ya, kepemimpinan sampai tuh. Kalau perlu kalau ada indikatornya tuliskan indikatornya. Ya. Kemudian nasionalisme nilainya apa? Kemarin sepakat ya, ketuhanan. Ya, kemarin ketuhanan, keadilan, gitu ya. Nah, ada 5 ya. Oke? Nah, kemudian ya etika publik ada 14 kalau berdasarkan modul. Kalau mau ambil berdasarkan pasal 4 Undang-Undang ASN maka ada 15. Terus komitmen mutu 5 ya, efisien 4, efisien, efektif ya. Kemudian apa itu orientasi inovasi orientasi mutu. Kalau memang ada indikatornya silakan. Nah, anti korupsi demikian juga. Nah, disinilah ya satu akuntabilitas, uraikan bawahnya di sini akuntabilitas itu apa secara pengertian, terus nilai-nilai dasarnya apa, ya nilai-nilai dasar dari mata pelatihan akuntabilitas itu apa. Kalau ada indikator silakan. Oke, paham nih ya. Terus 2.2 kedudukan dan peran. Nah, ini pelayanan publik di sini tuliskan ya apa itu pelayanan publik, tentang apa itu pelayanan publik. Ya mau ditulis tambahkan prinsip-prinsipnya atau apa. Kemudian goal of government itu apa? Government, bukan government, kita ganti memang government. Nah, itu apa? Ya, terus prinsip-prinsipnya apa? Tambahi apalah manajemen ASN itu apa ya,
kemudian ruang lingkupnya apa, lingkup yang dipelajari dalam manajemen ASN itu apa. Oke. 2.3 analisa isu, urutkan seperti tadi ya. Nih, APKL. Ya, kalau memang kalau sudah APKL dicontreng-contreng boleh, kalau APKL langsung ternyata dapat nilainya ya sudah seperti tadi. Kemudian firstborn-nya tuh gambar, dan terakhir alternatif. Ini modelnya ya. Terus ini. Nah, oke. Nah, ini tadi, ini loh. Sudah persis saya kasih contoh loh. Ini kan contohnya kegiatan terus tahapan dikaitkan kan gitu ya kolomnya. Siap. Nah, sudah tambahi ini. Selesai. Ada pertanyaan? Nanti saya kirim ini filenya. Awas memang kalau lain-lain. Ikutin lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang saya mau tanyakan dulu, saya tes dulu. Saya belum sempat. Akuntabilitas sudah betul apa saja sebutkan, jangan sampai, kayaknya sudah saya coba kemarin ya. Sudah ya, sudah Ibu perbaiki ya. Yang pertemuan pertama ya. Oke, sudah ya. Yang akuntabilitas kepemimpinan itu sampai terakhir apa? Transparan dan sebagainya. Terus etika publik itu ya. Nah, nanti tuliskan di sini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita berakhir? Ya, Kusuma, Bangsa. Makasih Bude. Bude, untuk format penulisan Bude, tulisannya ini font apa dipakai ya Bude? Apakah Arial saja kalau kayak lihat Bude ini? Terus spasinya berapa? Oke. Jadi untuk tulisan fontnya 12. Catat ya, font 12. Kemudian jenisnya bebas. Kemudian contohnya Bude area ya jangan ikut-ikut seninya kita. Ini hanya formatnya. Boleh Time New Roman. Ya, bagus Time New Roman. Baik ya. Bude. Area juga boleh. Terus jadi konsisten ya dari depan sampai terakhir harus kalau Time New Roman ya Time New Roman saja, kalau area jangan bab 1 Time New Roman, copy paste lah. Ya, oke. Kemudian jaraknya apa? Spasi ya. Iya Bude, spasi. 1,5. 1,5. Oke. 1,5. Oke. Terus ini yang huruf besar hanya ada di bab. Misalnya pendahuluan, ini huruf besar. Yang lainnya seperti ini. Ikutin Bude. Ya. Nah. Terus kalau anunya ya dikira-kira itu sih pojoknya itu ya 4, 4, terus 3 bawah itu aja. Ya diperkirakan lah garisnya itu. Apalagi ya. Nah, di dalam tabel, nah khusus tabel. Untuk tabel adik-adik, nih karena ini ruwet ya. Ini di dalam spasinya boleh 1 ya. Untuk tabel 1, tapi hurufnya tetap 12. Ya. Tentu yang substansi ini lebih luas ya tabelnya. Dikasih yang rapi lah. Nah, jangan kecil begini. Oke, jadi apa ya, hurufnya boleh Time New Roman, boleh Aria, boleh apalagi itu ada yang bagus, terserah lah ini. Kemudian fontnya 1,5 ya. Kemudian 1,5 spasi aja, jangan terlalu banyak, habiskan kertas. Terus untuk tabel ya, untuk tabel bisa apa ya, bisa 1 aja, 1 spasi. Oke, kemudian tabel, nulis tabel itu begini ya. Misalnya nih tabelnya kan bab 2, maka tabel di sini untuk pertama sini berarti ini tabelnya alternatif ini berarti 2.1. Karena tabel pertama di bab 2. Ya. APKL ada lagi deh nanti. Berarti APKL atau UASG itu nanti tabelnya adalah tabel 2.1. Atau mungkin ini juga tabel. Lihatlah, tabel itu adalah dilihat dari babnya. Bab terus tabel keberapa, judul. Oke? Nah, kalau
di bab 1 berarti misalnya ada tabel di mana ya, misalnya ada tabel deh. Maka yang 1 titik apa karena di bab 1. Oke? Ada pertanyaan? Sip. Boleh? Bude, kalau nilai-nilainya itu dibuatkan tabel boleh, Bude? Boleh, monggo. Tapi kalau etika publik kayaknya nggak perlu tabel, karena dia kan sudah langsung indikator. Ya, etika publik langsung aja 1, 2, 3, 4. Kalau yang akuntabilitas boleh, karena kan transparansi hanya transparan atau kepemimpinan, maka ada indikatornya apa, kan gitu ya? Ya, begitu. Ya, Bude, baik. Kemudian, tapi kalau etika publik nggak usah, langsung aja karena itu nilai dasarnya ya nggak usah dijabarkan, langsung 1 sampai 14. Boleh, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham sebelum, ya Hasna, bagaimana Hasna? Iya, Bude, terima kasih. Nah, kalau misalnya Bude dalam penentuan, dalam perumusan isu, identifikasi isu, tiba-tiba mungkin mentor menyuruh ada perubahan gitu, Bude, kegiatan yang harus kita lakukan. Apakah bisa dirubah, Bude? Dirubah. Makanya semua itu di habis ini harus lapor ke mentor. Karena mentor nanti yang nemeni adik-adik dalam pelaksanaan. Cuma tanya kegiatannya, tapi formatnya jangan ikutin Bude. Iya, Bude. Ya, jangan mentor bikin lagi format yang bikin bingung saya. Ya, jadi mentor hanya memberikan masukan boleh. Kegiatanmu ini loh, kamu yang meramu. Oke? Iya, ya. Bude. Nah, kalau substansi boleh berubah, cuma formatnya jangan ya. Formatnya, sistematikanya jangan. Jadi mentor boleh merubah substansi. Cuma mentor jangan memberikan masukan tentang formatnya, format sistematikanya. Nanti Bude bingung lagi, alur pikirnya Bude berubah. Boleh, silahkan. Jadi dipermantap memang. Jadi kalau memang isunya nggak pas, tanyanya perlu mentor, itu silahkan. Yang jelas prinsipnya adalah kegiatannya minimal ada kegiatan utama. Kan persiapan sama evaluasi nggak? Anggaplah ini kan kegiatan yang belum isinya. Ya. Jadi minimal 2. Kalau 3, 4 silakan. Bisa dulu ada sampai 4. Ya. Itu Bude, maksudnya kan sudah bikin kayak kegiatan ini kayak disuruh mentor tambahin ini, sedangkan belum ditunjukin ke Bude kan, ini hanya sebelumnya takutnya ditambahin mentor, apakah bisa Bude dirubah? Yang penting misalnya ini tadi kan Bude cuma 2 ya. Iya. Terus mentor tambahi ini. Nah, iya, begitu. Ini lagi boleh, yang penting ingat 4 minggu selesai. Jangan diterima semua nanti nggak selesai. Siap. Tuh, boleh silakan ya. Yang penting itu jangan terlalu banyak nganggur. Jadi kita 4 minggu itu betul-betul full supaya isu yang kita selesaikan terselesaikan. Kan semakin banyak kegiatan semakin terselesaikan toh isunya. Nah, isu yang kita angkat segera terselesaikan, segera terjawab. Boleh. Ya. Soalnya barusan mentornya, kepala puskesnya bilang gimana kalau saya angkat tentang permasalahan stunting yang lagi gencar-gencar untuk itu, iya, makasih. Biasanya itu masih. Nah, sekarang waktumu itu ujian masih kapan? Seminggu ya? Seminggu atau 2 minggu. Nah, itu boleh kan seminggu aja boleh. Jadi mulai atas, mulai dari analisanya diperbaiki, diurutkan tuh postbonnya. Kalau memang nggak apa-apa, nggak lama itu. Kalau memang stunting yang mau diambil, nggak apa-apa, nggak apa-apa deh. Terus kegiatannya untuk menyelesaikan stunting tadi apa? Ya, jadi minimal 2, boleh 3. Nah, oke. Boleh 4, boleh 5, tapi nggak selesai nanti. 4 minggu. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi. Kasmir ini nggak tanya nggak apa, tapi nggak ngirim kan
bingung atau ngerti ya? Sudarmono. Bagaimana Sudarmono? Cuma mau tanya ini Bu, seragam yang dipakai dalam kegiatan ini Bu, ada ketentuan atau bagaimana Bu? Seragam apa tuh? Baju. Iya Bu. Bajunya. Iya Bu, baju yang dipakai untuk ke lapangan, ke tempat ini aktualisasi. Iya. Itu nantilah ini masih merancang ini. Sudah tanya ini merancang ini belum ke implementasi. Pertanyaannya itu merancang ini belum sampai turun nanti deh. Ini kan siap, baru siap. merancang. Siap Bu. Semangat sekali, rancangannya belum betul. Itu nanti deh ditanyakan pada saat kita sudah ujian deh. Ya. Ya. Nanti dulu kita ngurus ini loh. Proposalmu ini loh. Nah, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, sudah kita keluar no? Siap Bude. Tanya untuk si yang enggak Kasmir tadi, Kasmir atau siapa yang dua tadi? Kenapa? Ya, Bu. Sekarang saya tanya. Kenapa? Begini Bu, saya belum konsultasi sama mentor Bu. Mentor saya lagi di luar daerah Bu. Kalau Untuk di luar penentuan daerah nggak bisa telepon. Untuk penentuan isunya saya masih belum. Tunggu dulu. Kamu Siap. kalau keluar daerah nggak bisa telepon. Tunggu sampai telepon. Sampai merancang nggak datang terus kamu nggak bikin. Nah, katanya gini Bu, dia suruh tunggu sampai hari Senin dia mau konsultasi Bu. Nah harusnya Dek, bukan karena nggak konsultasi membuat saja yang mengamankan. Ya enggak, kan harusnya gitu ya. Seperti Hasna tadi kok. Siap Bu. Hasna kan sudah bikin. Nah setelah konsul itu kita punya bahan. Sebetulnya. Nah, kalau di rumah kan gampang. Kan berarti sebetulnya kamu sudah ada. Mentor, sebetulnya sudah ada Bu. Apa namanya? Nah kenapa sebetulnya nggak dikirim? Semalam ada bikin Bu, cuman nggak sempat kirim. Belum selesai juga Bu. Padahal Ibu dia yang seadanya, termasuk banyak yang nggak selesai. Tapi akhirnya selesai Bude. Baru sampai kegiatan dua. Yang siapa tadi? Nah, terserah kamu aja. Yus, siapa tadi? Siapanya apa? Yusanita Bude. Dari mana Yusanita? Iya, kalau untuk iya sudah selesai tapi baru sampai di kegiatan Bude. Cuma memang belum tidak sempat dikirim tadi malam. Ya, lain kali itu jangan gitu. Akhirnya kamu rugi, nggak tahu yang mana benar. Ya, oke. Iya Bude. Nah, ini pembelajaran, jadi harus kirim, diperbaiki. Nanti seperti Hasna tadi bilang Bu mau ganti ya nggak apa-apa. Yang penting runtunnya ya, sistemnya sudah tahu. Oke, tidak ada pertanyaan. Jadi nanti sebelum kalau Bude bilang masukkan, tolong masukkan. Supaya pas bimbingan mau merancang itu Bude sudah perbaiki. Waktu memperbaiki itu panjang. Ya, oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sip? Silakan. Nah ya, jadi sekali lagi ikutin sistematika dari Bude, pahamkan ya apa isinya, ya kan sudah jelas sekali, sudah paling Bude sudah kasih segampang-gampangnya loh paragraf ini isinya apa, ini apa. Orang lain belum tentu akhirnya dapat paragraf, akhirnya lihat Mbak Google, sudah dikasih paragraf loh, tanya Mbak Google, malah kacau, dan gitu. So diterangkan, nggak usah ngisi, masih cerita dari mana Google, la ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah. Oke, sudah sip. Kalau sudah saya tinggalkan ya. Sip Bude, makasih. Jangan Bude, makasih Bude. Jangan takut Bude marah-marah, berarti ini bukan marah, supaya kamu itu terbaik. Karena Bude itu takut kalau pas dapat penguji yang susah,
kamu nggak bisa jawab, aku malu. Ya, Hanya Bude. ikutin supaya kalau ada, ya jadi gini deh, kalau semua pikiran kita kemudian alurnya dipahami, siapapun pengujinya kita bisa menjawab. Ya, nggak usah takut. Tapi kalau kau dibikinkan orang, yang ngisi itu bukan otak kita, yang ngisi Google, kamu nggak tahu maksudnya itu apa. Ya enggak? Ya. Jadi harus menguasai sendiri. Ya, menguasai sendiri. Jadi kalau ditanya pengujian siapapun kamu siap. Ya, karena proposal itu berat, ya, lebih berat daripada itu. Nah, sekali lagi untuk guru dan semuanya, minimal kegiatan inti 2. Kalau bisa 3, 4 silakan. Nah, ini tadi kan sudah 2. Oh, ternyata tambah lagi bisa kok. Silakan. Ya. Tambah lagi deh. Silakan, ya. Yang penting tadi intinya kegiatan pertama menyiapkan, ya. Apa yang mau kita lakukan? Kemudian yang kedua, intinya ya kegiatan inti, ketiga kegiatan inti, keempat evaluasi, kalau tambahi ya berarti ada kegiatan lagi inti 1 lagi, kelima evaluasi. Selesai. Oke, sip ya. Kalau begitu, selamat menjalankan tugas, kasih sebagus-bagus mungkin. Font juga sudah saya sampaikan, semua sampaikan serapi-rapinya. Jadi nanti kegiatan konsultasi kedua kirim, dan saya nggak menerima konsultasi pribadi, semua di grup. Bertanya, pertanyaan misalnya si surat tanya, berarti itu pertanyaan untuk semua, siapa tahu sama. Kemudian boleh temannya menjawab. Misalnya surat ini apa misalnya si siapa si Fikri Yanto tanya tentang pendidikan. Nah, ternyata teman yang sesama pendidikan bisa menjawab, silakan membantu. Nah, misalnya perawat dengan perawat boleh saling ya. Itu. Jadi saya nggak menerima japri. Semua konsultasi lewat WA group yang kemarin kita buat. Saya nggak menerima sistematika yang lain. Ya, langsung saya nggak mau koreksi. Karena apa? Merubah pikiran saya. Kalau semua itu kan untuk ya cepat gitu. Ya, oke. Kalau gitu kita berakhir sampai sini, sebaik-baik mungkin, dipahami mungkin. Yang mau merubah isu boleh, silahkan. Terus jangan lupa mentor, harus kerjasama dengan mentor sebaik mungkin. Nggak boleh nggak dikonsultasikan mentor. Karena mentor lah nanti yang menjaga, membantu adik di lapangan. Nah, konsultasi coach semua nggak usah ditulis di kegiatan. Nggak usah di sini aja konsultasinya. Ya, oke, sip ya. Kalau gitu, akhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Terima kasih, Bude. ya semangat. Nggak usah sakit hati. Diperbaiki itu harus semangat. Siap, semangat, Bude. Oh, masih ada waktu panjang. Oke, mana ini? Atau kita langsung keluar masing-masing karena hostnya nggak ada. Oke, kita keluar masuk. Keluar langsung aja di room masing-masing.